Cek. Oke, kembali di YouTube saya yang subscribe-nya sedikit banget. Yang penting ngasih motivasi dan semangat atau apa ya, cara-cara tips-tips yang pengalaman yang saya dapat. Oke, di video saya ini saya akan mau memberikan informasi tentang pernikahan di luar negeri, dokumen apa yang disiapkan, terus macam-macam, baik dari tanda tangan yang melakukan perkawinan, tanda tangan dari keluarga, orang tua, saksi. Nah, di sini saya akan sedikit mereview. Mungkin kalau ada yang kurang atau salah, mungkin bisa di komen ya guys ya. Pertama, pernikahan kami di Jepang, di Osaka itu pernikahan. Nah, pernikahan kami sebenarnya pernikahan antara orang Indonesia dengan Filipina, tapi di Jepang. Nah, itu kan udah asing, negara asing, nikah di negara asing, nah gitu kan. Nah, puji Tuhan ternyata dokumennya, ternyata puji Tuhan udah sah secara secara hukum, sah secara negara, sah secara gereja. Terus persiapannya yang dokumen itu banyak sekali guys. Pertama, ini saya screenshot dulu ya. Ntar dulu ya. Nah, persyaratannya itu banyak banget dan ribet banget dan membutuhkan waktu berbulan-bulan guys untuk ngurusnya. Nah, yang pertama yang disiapkannya itu, silahkan teman-teman buka di Konsulat Jenderal KJRI Osaka Jepang. Karena saya nikah KJRI Osaka Jepang, jadi saya ngikutin sesuai dengan persyaratan di sini. Jadi saya baca dulu, saya pahami dulu apa yang disiapkan. Nah, pertama yang disiapkan, yang jelas kita kontak dan keluarga kita, karena orang sana bakalan membantu persiapan dokumennya. Yang jelas sangat ribet sih sebenarnya, ribet dan sangat ribet. Pertama kita siapkan tuh surat N1, N2, N3. Nah, pertama saya juga nggak tahu ya, karena pertama kali nikah. Terus saya ke orang tua adik saya untuk mempertanyakan itu. Orang tua saya, jadinya semua disiapkan. Nah, sesuai dengan apa yang di sini ya, kayak akte kelahiran asli dan fotokopi, terus kartu keluarga asli dan fotokopi. Nah, kemarin waktu saya di kartu keluarga itu, karena saya kan waktu itu statusnya mahasiswa dan ternyata di KTP saya statusnya udah ganti kalau nggak salah. Terus di situ pekerjaan juga harus sama, karena saya itu ganti, jadinya harus diganti semuanya gitu loh. Misalnya pekerjaannya udah misalnya sekarang swasta, karyawan swasta, jadi di kakak juga karyawan swasta. Terus misalnya pendidikan terakhir sarjana ya sarjana, dan pendidikan akhir di kartu keluarganya SLTA gitu. Jadi ya nggak bisa, harus sinkron. Jadi ya pernah ditegur gitu. Dan oh ya, saya juga mengucapkan terima kasih sebelumnya buat KJRI Osaka buat membantu proses pernikahan kami, tapi terutama ya pada Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Tuhan. Terima kasih terutama juga buat keluarga saya sudah membantu mengurus pernikahannya sama KJRI Osaka dengan pelayanannya yang ya cukup memuaskan, cukup lah. Tapi saya salut dengan apa sih namanya tuh, kok lupa bahasa Indonesianya, alurnya itu loh, sesuai dengan gini, bagus itu, sesuai dengan alurnya gitu loh. Jadi nggak dibikin ribet, nggak dibikin apa, dan sangat baik pokoknya. Terus ketiga udah kartu keluarga. Terus keempat, surat izin menikah dari orang tua asli dan diketik. Nanti ada contohnya tuh, bisa di download. 10.000 bermaterai, dulu bermaterai 6.000, sekarang karena udah ganti 10.000 guys. Terus surat keterangan untuk menikah asli dari kelurahan. Nah, ini saya nyuruh adik saya buat ke kantor kepala desa buat minta surat keterangan untuk menikah, dan gratis kayaknya kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu udah contohnya guys, tinggal nanti samakan kayak gini pak gitu. Oh ya, mereka ngerti kok, apalagi nikahnya di luar negeri, mereka ngerti kok. Terus surat keterangan asal usul, contohnya ada surat keterangan tentang orang tua, ada contohnya surat persetujuan kedua mempelai, artinya keluarganya kami, keluarganya dia. Nah, keluarganya dia juga ada mempersiapkan surat kayak gitu juga, surat persetujuan kedua mempelai gitu.
terus paspor asli, fotokopi paspor halaman depan dan halaman stiker, terus mempunyai visa yang masih berlaku. Nah, itu kan Saryukadonya itu. Nah, sebenarnya prosesnya juga hampir sama dengan negara lain menurut saya sih, tapi nggak tahu juga ya, saya juga kurang ngerti, karena menurut saya karena di Jepang tuh dihitungnya 2 kali nikah guys, karena kita juga ini terdaftar di Shakusho atau catatan sipil Jepang, kita menuju ke sana. Nah, kita juga nikah di situ secara resmi, maksudnya tanda tangan resmi, nikah secara sah, terdaftar di kependudukan Jepang, catatan sipil Jepang, karena juga kita masuk koran guys, masuk korannya Jepang gitu loh, yang menikah bulan ini, terus anak lahir bulan ini. Nah, itu tiap minggu apa tiap bulan itu ada buletinnya guys, jadi kita masuk di koran tersebut ya, karena nggak tahu ya, mungkin apresiasi buat mereka yang menikah atau bagaimana, pokoknya masuk koran lah, koran di tersebut, di tempat tersebut gitu. Nah, terus ini agak lama dikit ya, nggak apa-apa lah ya, udah 6 menit. Terus surat cerai bagi duda janda itu perlu kan single kan, terus fotokopi resident card yang tadi itu ya, visa resident card kayaknya sama deh, KTP Indonesia. Nah, kedua mempelai datang langsung ke KJRI Osaka. Nah, kita datang guys, kita sudah menyiapkan semuanya, kita datang ke sana buat mengajukan. Nah, jangan sampai ada yang ketinggalan guys. Nah, ini yang saya salut dengan ininya, ada yang karena saya kemarin kartu keluarganya pendidikan terakhir SMA, dan ternyata KTP-nya sarjana, beda gitu, karena kartu keluarganya udah lama, 2012. Jadi saya bilang, waduh Pak, saya dari jauh Pak, bisa minta gini Pak, bagaimana gitu. Oh iya, mereka maklumi, tapi tolong dikirim ya, karena waktu itu corona, masa kita bolak-balik kan, juga mereka ngerti kayaknya. Nah, akhirnya dikirim yang gini, yang kakek yang baru, kita suruh orang tua baru ngirim, scan-nya saja dikirim ke sana, ceret, mereka nerima, oke, ceret. Akhirnya ya udah tunggu proses. Nah, itu aduh lupa ingat saya berapa, udah lama sih, lupa saya coba ingetin. Nah, terus ini dokumen diperlukan bagi warga negara Jepang. Nah, warga negara misalnya nikah sama orang Jepang ya, ini koseki tohon, jadinya mungkin minta di Shakusho ya. Terus surat keterangan tidak menikah, dokusin sumesho dari Shakusho, terus surat cerai, fotokopi paspor. Nah, yang salut sama yang lebih sangat memuaskan nih sama KBRI KJRI seluruh dunia itu, untuk ngurus pernikahan ini bener kita nggak dimintain biaya, nol. Tapi istri saya yang KJRI kedutaan dia ditagih lumayan banget ya, kurang lebih 1 month ditagihin uang untuk ngurus dokumen ini, belum lagi translate biaya apa ditagihin uang. Dan saya salut dengan pemerintah Indonesia saat ini, digratiskan untuk masalah pernikahan gitu. Jadi ya kayak gitu. Terus dokumen diperlukan bagi negara asing, nah, karena dia kan asing kan, Filipina kan. Nah, surat keterangan menikah dari itu, nah udah dia siapkan kan, mana ya, surat cerai, surat nggak dipakai, single, surat keterangan tidak menikah, hampir sama dengan kita. Dia juga menyiapkan macam-macam, dan suratnya sudah di sini banyak sekali. Ini dari kakak, saya dari kakak, apa nih? Oh, ini dapat dari Shakusho, catatan sipil Jepangnya. Terus macam-macam nih semua, jadi branded. Jadi satu udah kan, kita udah lapor situ. Nah, dari kalau nggak salah dari mereka, KJRI mereka akan mengirim ke sini surat yang kan, karena kita kan udah dapat nih dari KJRI, udah dapat izin dari KJRI, udah dapat surat. Nah, itu surat itu semuanya cuma bla bla bla. Ada di penjelasan di sini, nanti mungkin bisa dibaca. Dibawa ke Shakusho. Nah, di Shakusho kita masih mendaftar, nanti ditentukan mau kesini tanggal berapa lagi gitu, karena mereka kan ngecek dokumennya. Oke, dan nanti ditelepon lagi, dihubungin. Oke, jadi mereka telepon kita nanti tanggal segini, bisa kan tanggal segini datang, kayak kita nentuin mau tanggal berapa. Nah, bisa datang, tanda tangan, ya udah resmi, udah daftar Shakusho. Nah, kan dapat surat tuh dari situ, diambil suratnya, bawa ke KJRI buat nanti bukti bahwa kita sudah menikah dan terdaftar di kantor kependudukan sipil Jepang, catatan sipil Jepang. Terus dibawa ke KJRI, udah nanti mereka bikinkan akte pernikahan, nikah di luar negeri. Nah, ini
yang kita dapat surat-surat dari Syakusho yang kayak gini-gini yang tadi saya jelaskan itu. Nah, ini aplikasi untuk istri saya yang Filipina kemarin, mirip-mirip lah persiapannya kayak tadi saya jelaskan. Terus paspor, KTP paspor, nanti kasih kalau beda-beda ya tiap Syakusho dikasihnya kayak gini. Nah, ini terus yang istri saya nih apa kayak ribet, misalnya ribet banget, banyak persiapan berbulan-bulan. Nah, yang ini dari yang dokumen dari istri saya yang Filipina itu. Nah, itu kan juga saya istri juga prosesnya kayak gitu. Dia dapat dokumen kita juga habis KJRI Indonesia ke KJRI ke kedutaan Filipina juga yang di Osaka 2 kali kita kerja. Jadi terus sudah selesai, nanti surat-suratnya dikirim lewat pos, didatangkan ke sini. Jadi kita ngirim amplop, di dalamnya amplop juga gitu buat dikirim balik. Nah, yang kita dapat tuh dari Syakusho tuh yang kayak gini. Ya, ada juga saksi. Nah, ini saksi nggak kelihatan ya, saksi mungkin dari teman kita buat diingka. Kita dikasih surat kayak gini, terus disuruh ingka saksinya, namanya dia Plek 2 orang ya, teman dekat kita lah, siapapun itu. Terus akhirnya ya dapat surat. Nah, ini fotokopiannya yang nggak aslinya sih, aslinya udah ada sih yang dapat. Nah, dapat surat dari KJRI Osaka bahwa kita sudah resmi dan menikah, acknowledgement letter for marriage. Nah, itu sudah resmi menikah dan sudah terdaftar. Nah, ini yang kita masuk koran kemarin tuh. Hah? Ini kemarin masuk koran. Masuk koran ini kita taruh di sini, nggak kelihatan ya. Ini Castoro Cristino. Masuk, nanti saya foto lah ya. Terus ya ini dah yang tadi saya jelasin. Terus Juminho nanti dapat dari sana Juminho. Pokoknya sebisa mungkin apa namanya? Ya salah satu bisa bahasa Jepang lah. Bisa bahasa Jepang, conversation lancar, nyambung, ngerti, maksudnya nanti kan disuruh apa ngerti gitu kan ya. Nah, terus ini ya dokumen-dokumen. Nah, kayak gini nanti dikasih suratnya, ini yang fotokopi ya. Kayak gini dikasih suratnya. Terus apa surat apa ya, bukan akte pernikahan ya. Kalau yang Muslim itu kan dapat kartu apa ya, kayak buku nikah. Nah, kalau kita yang non Muslim itu dia kasih akte pernikahan gitu. Di Indonesia pun juga. Nah, kita juga nggak tahu ya apa yang Muslim juga dapat akte pernikahan kayak gitu, apa buku nikah, saya juga kurang tahu. Nah, yang jelas saya dapat akte pernikahan gitu. Ini paspor istri saya. Nah, ini kalau yang Filipina sertifikat legal capacity itu kontrak marriage straight gitu aja lah, biar nggak di apa-apa. Itu aja sih sebenarnya. Dokumen-dokumennya sebenarnya yang bikin ribet tuh ya lama proses bikinnya itu. Di Indonesia juga, di sini juga, di catatan sipil Jepang juga membutuhkan waktu 2 mingguan lebih gitu. Jadi ya persiapkan mungkin kalau sematang-matang mungkin lah gitu. Itu aja sih dari saya. Mungkin kalau ada yang salah saya minta maaf. Sebenarnya dokumennya yang jelas gratis, cuman yang kedubesnya istri saya itu yang bayar, kita gratis. Oh ya, jangan lupa juga ditranslate. Sudah dapat yang tadi itu, pokoknya nanti udah dapat itu kirim balik, nggak ada kabar atau bagaimana, telepon balik. Nah, orang KJRI itu nyuruh nanti buat translate yang bahasa Jepang ke Inggris atau nggak ke Indonesia gitu. Jadi kebetulan juga istri saya yang dari Inggris itu ditranslate ke Jepang, jadi saya udah punya translatornya, jadi saya kirim ke KJRI dan sama dan oke, mereka oke. Terus ya dapat tadi akte pernikahan itu. Mungkin agak ribet, mungkin diulang-ulang videonya ini atau di skip yang nggak ada hubungannya dengan video ini. Semoga berguna buat teman-teman. Maaf kalau panjang dan ada yang salah. Semoga berguna informasi saya ini. Thank you, bye bye.